Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Apalagi di situ setiap hari di Masjidil Haram, di Baitullah, Allah turunkan 120 rahmat. Curahan rahmat Allah setiap hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu jamaah maghrib serta para pendengar dimanapun berada, mari ta'awali dengan selalu memanjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Malam ini kita masih bisa hadir dengan ikhlas di Masjid Raya Baitur Rahman ini, dan mudah-mudahan kita terus meningkatkan kualitas amal ibadah kita di dalam kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Selawat bering salam mari pula kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau sekalian. Bapak Ibu jamaah dan para pendengar yang dirahmati Allah, malam ini kita lanjutkan kajian atau bahasan kita, lanjutan dari pengajian atau halaqah pada Ahad malam yang lalu. Malam ini kita lihat ada 3 hal kata Rasulullah supaya kita bersemangat untuk berziarah, mengunjunginya. Ada 3 tempat kita disuruh bersemangat oleh Rasulullah untuk ziarah ke sana. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tushaddur rihal illa ila salasati masajid, al-masjidil haram wa masjidi hadha wal masjidil aqsa, li'anna al masajida ba'dal masajidis salasah mutamassilah wala balad illa wa fihi masjidun fala makna lirrihlah ila masjidil akhar. Rasulullah bersabda, jangan bersemangat, jangan motivasi yang tinggi kamu melakukan rihlah. Rihlah ini perjalanan, kecuali kepada 3 masjid. Artinya kita bersemangat untuk melakukan perjalanan ziarah hanya kepada 3 masjid
kata Rasulullah. Yang pertama, Masjidil Haram. Masjidil Haram itu di Makkah Al-Mukarramah. Di situ ada Baitullah, Ka'bah. Ada Baitullah, ada juga disebut dengan Baitul Atiq, rumah yang tua, rumah yang lama. Ada juga disebut dengan Bibakkah, di Bakkah. Inna awwala baitin wudi'a linnasi Bibakkah. Rumah yang pertama dibangun adalah yang di Bakkah. Itulah Makkah hari ini. Bapak Ibu para pendengar sekalian, kita lihat Masjidil Haram. Di situ ada Baitullah. Baitullah itu dalam riwayat dibangun oleh malaikat pada awalnya, pada masa awal Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke bumi ini. Awalnya di surga, karena ada sesuatu kekhilafan, kesalahan, Allah turunkan ke bumi ini. Jadi malaikat yang pertama membangun Baitullah, rumah Allah yang di bumi. Itu di aras juga ada malaikat yang tawaf. Kita jelaskan yang lalu, aras itu kan dipikul oleh 8 orang malaikat pilihan. Tentu malaikat pilihan yang dipilih langsung oleh Allah. Sejak aras Allah ciptakan itu sampai nanti kiamat, tidak ditukar-tukar. Yang menggendong, memikul aras itu. Kemudian bagaimana Allah supaya di bumi ini juga ada makhluk manusia hambanya, supaya dia ada tawaf. Allah membangun rumah, itulah Baitullah yang di Makkah. Wa idz ja'alnal baita masabatan linnasi wa amna. Ingat ketika kami membangun Baitullah masabatan linnas, tempat berkumpulnya manusia. Dan juga ada yang menafsirkan tempat akhir ya. Jadi manusia nanti ada masa akhir berkumpul di padang mahsyar. Tapi ada juga diartikan dengan tempat berkumpulnya manusia di Baitullah. Karena kan tidak ada kesokongan, tidak ada kesunyian Baitullah. Tidak hanya musim haji, tapi juga umrah. Jadi kalau musim haji mulai masuk dia Syawal, Zulkaidah sampai 10 Zulhijjah. Itu musim haji, waktu haji. Di luar musim haji, umrah. Dan gak pernah sunyi dari kehadiran manusia ziarah ke sana. Makanya salah satu yang sangat disuruh bersemangat untuk ziarah ke Masjidil Haram.
wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, dan tempat itu jadikanlah makam Ibrahim sebagai tempat salat. Dulu makam Ibrahim ini kan tempat berdirinya Nabi Ibrahim Khalilullah ketika memugar kembali Ka'bah, Baitullah. Karena Baitullah ini dalam riwayat pernah banjir masa Nabi Nuh alaihissalam, sehingga dia tertutup dengan lumpur ya, sehingga Allah memberikan wahyu kembali kepada Nabi Allah Ibrahim ketika Nabi Ibrahim menempatkan istri dan anaknya Ismail ke sebuah lembah biwadin ghairi dzi dzar'in inda baitikal muharram. Jadi itu tempat makam Ibrahim, itu tempat berdirinya beliau ketika membangun Ka'bah. Dulu dekat dengan Baitullah, tapi karena ramai terus jamaah sehingga digeser pada tempat yang sekarang kita lihat ini. Tidak dekat lagi dengan dinding Baitullah karena sesak dengan jamaah. Seterusnya. Wahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baitiya lit-ta'ifina wal akifina waruk'i sujud. Kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Ismail untuk membersihkan rumahku, kata Allah. Supaya membersihkan, supaya mudah dilakukan oleh orang yang tawaf, orang yang i'tikaf, dan orang yang ruku' sujud di dalam Masjidil Haram. Begitu sidang jamaah sekalian, bagaimana kemuliaan Baitullah, Masjidil Haram, dan di dalamnya ada Baitullah, rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada nilai salatun fi masjidi haza khairun min alfi salati fi ma siwa ilal Masjidil Haram wa ba'da madinat ard al-muqaddasah. Salat di masjidku ini lebih baik dari 1000 salat di masjid yang lain. Kalau kita di Madinah, di Masjid Nabawi itu digandakan yudha'if, digandakan pahala. Sekali kita salat, Allah gandakan 1000 kali nilainya dibandingkan dengan masjid yang lain. Misalnya Masjid Raya ini Masjid Raya ini nggak ada 1000, hanya tiga masjid yang diberi nilai ganda pahala oleh Allah yang lebih, yang lain nggak ada. Masjid Raya ini paling kalau kita berjamaah atau masjid lain 27 derajat. Tapi di Masjidil Haram nanti 100.000 digandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masjid Nabawi 1000, Masjidil Haram 100.000. Apalagi di situ setiap hari di Masjidil Haram, di Baitullah, Allah turunkan 120 rahmat. Curahan rahmat Allah setiap hari. 60 rahmat itu diberikan kepada orang yang tawaf, terus masuk Masjidil Haram tawaf. Itu dicurahi rahmat, 60 rahmat oleh Allah. 40 rahmat bagi orang yang salat di Masjidil Haram. Salat tidak tawaf, dia tahiyat. 20 rahmat lagi
Itu bagi orang yang melihat saja Baitullah. Di pintu, berdiri di pintu Masjidil Haram, lihat Baitullah, berdoa. Sudah ada 20 rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu kelebihan yang Allah berikan di rumahnya ya, di Masjidil Haram. 100.000 nilai pahala sekali kita salat. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para ulama kerajaan Arab Saudi sudah mengeluarkan fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah, ya, kerajaan Arab Saudi. Siapapun walaupun dia tidak salat di Masjidil Haram, tapi dia salat dalam batas-batas tanah haram, itu sudah mendapat gandaan pahala seperti salat di Masjidil Haram. Di fatwa ulama kerajaan Arab Saudi, Al-Lajnah Ad-Daimah. Tapi dalam batas tanah haram. Misalnya uzur, tidak sempat ke Masjidil Haram, atau di masjid lain di tanah haram, dapat pahala yang sama. Fatwa. Kemudian uzur, salat di hotel, di penginapan, karena uzur sakit, sama nilainya, tapi dalam batas wilayah tanah haram. Mana batas tanah haram? Ini sudah dijelaskan sejak lama. Kita lihat dari beberapa sisi ya. Dari arah Madinah, kalau kita dari arah Madinah, itu berjarak 3 mil dari Mekah. Dari pusat kota Mekah, itu batas arah ke Madinah disebut masih tanah haram sejauh 3 mil. Tempatnya di Tan'im, tempat orang mengambil miqat untuk ihram umrah. Tan'im, gak jauh kan Tan'im? Itu 3 mil, 1 mil 1848 meter. Berarti lebih, hampir 2 kilometer ya 1 mil. Kilometer 1000 meter. 1 kilometer itu 1000 meter. Berarti 1 mil sama dengan 1848 meter. Berarti kalau ada 3 mil batas arah ke Madinah, itu lebih kurang ada 4 km atau 5 km atau hampir 6 km atau 5 km lebih atau batas. Di mana kita tahu batas? Sudah dibuat tanda batas, sudah dibangun ya batas oleh kerajaan. Kemudian dari arah Yaman, di batas tanah haram, dari arah Yaman berjarak 7 mil dari pusat kota Makkah. 7 mil hampir 13 km ya. 13 km karena 1848 meter 1 mil. Batas haram, sudah ada batas, dipasang tandanya. Kemudian dari arah Jeddah itu berjarak 10 mil, hampir 20 km. Itu di perbatasan Aqshash, akhir Hudaybiyah, tempat perjanjian Nabi dulu yang dibuat dengan orang yang datang ke Madinah. Ada perjanjian di Hudaybiyah. Kemudian batas dari arah Ji'ranah
Ji'ranah juga kan tempat mengambil mikat umrah, ihram umrah. Ini ada 9 mil. 9 mil, hampir 18 kilometer. Jarak Ji'ranah diperkirakan juga lebih ya, 20 lebih kilometer. Maka biasa orang ambil mikat ihram yang sudah berada di Mekah, ihram sunnah itu biasanya ke apa namanya? Ke Ji'ranah, ke Tan'im ya, lebih dekat. Ke Tan'im berapa tadi? Hanya 6 atau 7 kilometer. Ya. Kalau 3 mil ya, 3 mil. Kemudian dari arah Irak itu lebih kurang 7 mil. Ya. 14 kilometer lah. Sudah ada tanda dipasang, masih rangkaian tanah haram. Kemudian yang terakhir dari arah Taif ada 7 mil dari pusat kota Makkah. Itu di Arafah, lembah Namirah. Di Arafah ada lembah Namirah, ada masjid Namirah. Itu 7 kilometer. Jadi jarak Arafah atau Mina Arafah dengan pusat kota Makkah itu diperkirakan 20 km lebih ya. Ini sudah batas haram sampai 14 km. Bapak Ibu para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ulama Arab Saudi, kerajaan Arab Saudi sudah memberi fatwa selama dia salat di tanah haram walaupun tidak sempat di Masjidil Haram itu sama nilainya. Artinya digandakan 100.000 ya nilai pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kelebihan-kelebihan yang diberikan kepada kita dan kepada hambanya ini. Bapak Ibu sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita salat di Masjid Nabawi itu 1000. Masjid Nabawi itu dulu dibangun oleh Rasulullah sendiri di atas tanah anak yatim ya, Sahal dan Suhail, tapi diganti rugi kompensasi oleh Rasulullah, tidak diambil serta merta, tapi jadi wakaf ya, dibeli, dibangun masjid sangat sederhana pada awalnya, hanya tinggi 3,5 meter, atapnya pelepah kurma. Disitulah Rasulullah pertama sekali membangun rumah sekaligus tempat tinggalnya di Masjid Nabawi. Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sementara Masjid Al-Aqsa Al-Muqaddasah fa inna salata fiha bi khamsimi'atin ya, salah 500, digandakan 500 pahala sekali salat di Masjid Al-Aqsa yang hari ini masih terjadi ya apa namanya kekacauan ya, masih terjadi di Gaza, belum aman. Padahal awalnya itu kan pernah Rasulullah dalam salat menghadap kiblat ke Masjidil Aqsa selama 16 bulan ya, selama 16 bulan. Karena itu kan tempat beliau dulu Isra dan Mi'raj ya, di Masjidil Aqsa, Mi'raj ke langit bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini masih terjadi ya, tidak aman di Masjidil Aqsa. Gaza masih terjadi. Ya paling kurang kita mengirim doa ya, mengirim doa paling kurang supaya ini Allah berikan keamanannya, lepaskan dari cengkraman orang-orang yang dimurkai oleh Allah, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah Yahudi
orang yang tidak punya negeri tanah airnya di bumi ini karena sudah dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu para pendengar sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang memberikan makna kepada kita Ibrahim Khalilullah yang membongkar kembali Baitullah, rumah Allah yang suci. Nabi Ibrahim nabi ke-6. Ada 18 nabi yang terlewatkan ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu yang pertama di Gua Hira, dimandatkan beliau sebagai rasul pilihan yang terakhir, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, apa yang disuruh bersemangat, dan itu mungkin kita sudah melakukan. Paling kurang kalaupun tidak haji, sudah melakukan umrah, mengunjungi Baitullah. Di situ ada Masjidil Haram, mengunjungi Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah. Mungkin kita belum ke Masjidil Aqsa karena kondisi mungkin, tapi ada juga yang sudah ziarah ke Masjidil Aqsa dalam kondisi-kondisi yang aman dulu. Ziarah ke Masjidil Aqsa. Masjid adalah simbol keislaman, simbol berkat ukhuwah di antara satu dengan yang lain. Tak dapat dipisahkan dari kehidupan kita sebagai umat Islam. Baitullah, salah satu syarat kita menghadap di dalam salat. Kan salah satu syarat sahnya salat, pertama kita harus suci, ya, suci, berwudu, taharah. Kalau kita hadas kecil cukup dengan wudu. Kalau kita berhadas besar, junub, haid, itu harus mandi janabah. Mandi seluruhnya dengan niat. Kedua, tempat kita salat harus suci, bersih. Kemudian pakaian yang kita pakai bersih, tidak bernajis. Kemudian kita menghadap kiblat. Syarat sahnya sebuah amal ibadah salat yang kita lakukan. Bapak Ibu para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu masjid tidak bisa dipisahkan. Walaupun bukan Madinah, Masjid Nabawi. Di mana-mana ada masjid. Di Aceh saja tidak kurang saya kira 5.000 sampai 6.000 masjid kecil besar, ya, sampai musalla, nasah, ya, di samping masjid. Tidak kurang dari 5.000 sampai 6.000 musalla, tempat orang sujud, ya. Karena masjid itu sujud, tempat sujud. Karena masjid, Bapak Ibu para pendengar sekalian, bentuk ketundukan umat kepada Allah. Di masjid mendapat ketenangan, ya, ketenangan batin, ketentraman. Kalau di luar masjid hiruk pikuk, tapi masuk dalam masjid kita merasa aman, tentram, berdoa, sholat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Quran, niat i'tikaf, berzikir di masjid rumah Allah Subhanahu wa taala. Kata masjid, sajadah yasjudu, itu patuh, taat, tunduk dengan penuh hormat. Kalau masjid raya dibangun masa kerajaan dulu, masa kerajaan, masa sultan. Tapi masjid raya ini pernah
terbakar ketika perang Aceh dengan Belanda 1873 kan, terbakar sehingga Belanda membangun kembali dengan satu kubah sehingga terus diperluas ya. Hari ini sudah berapa kubah? Sudah 2 kali diperluas. Begitu juga Masjid Nabawi, Masjidil Haram, luar biasa, terluas, terindah, termahal. Di dunia ini nggak ada bandingan dengan masjid yang lain. Memang masjid itu harus indah. Nggak boleh masjid lebih jelek dari rumah pribadi tinggal kita. Maka nggak boleh. Kalau ada rumah yang lebih hebat dikelilingi masjid harus lebih hebat, indah, daya tarik yang luar biasa. Makanya Bapak Ibu sidang jamaah sekalian, bagaimana daya tarik Masjidil Haram, Baitullah sebagai porosnya bumi, sentralnya bumi, daya tarik yang luar biasa magnetiknya. Kalau kita sudah haji atau umrah pulang ke tempat kita asal, teringat lagi ke sana, rindu Baitullah. Subhanallah. Kita sujud meletakkan dahi di tanah, 2 tangan, 2 lutut, kaki ke bumi. Itu bentuk lahiriah yang paling nyata dari makna-makna kepatuhan tersebut. Makanya Bapak Ibu sidang jamaah sekalian, Rasulullah sendiri mengatakan salat itu paling utama di masjid. Berjamaah dapat pahala. Rasulullah mengatakan saya telah diberikan oleh Allah beda dengan umat-umat sebelumnya dalam 3 hal. Dalam 3 hal. Tidak sama dengan umat sebelumnya, enggak pernah diberikan. Yang pertama saf. Saf telah dijadikan seperti saf para malaikat. Saf, kalau kita masuk masjid cari saf yang terdepan dulu. Itu lebih baik. Jangan di belakang. Kita biasakan cari saf terdepan dulu. Yang kedua, seluruh bumi ini merupakan masjid, dijadikan tempat sujud. Di mana-mana kita boleh salat, asal dia bersih. Di sawah, di gunung, asal kita ada musalla. Kalau kita ragu, salat, terus salat di laut, salat di atas kapal, perahu. Salat di mana-mana, salat diberi kelebihan. Tidak diberikan kepada umat sebelumnya. Bumi tempat sujud. Jadi masjid. Kemudian debu Allah jadikan penyuci, bisa sebagai ganti wudu ketika tidak ada air. Bisa tayamum ya, dengan debu, asal dia bersih, tayamum. Diberi kelebihan, tidak diberikan kepada umat sebelumnya. Bapak Ibu para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sujud dalam Al-Quran itu banyak maknanya. Sajadah yasjudu, masjid itu tempat sujud. Banyak sebagai penghormatan antara lain dan pengakuan atas kelebihan pihak lain, seperti Allah perintahkan malaikat sujud kepada Adam dulu. Malaikat sujud karena ada kelebihan manusia, tapi iblis ingkar, tidak mau sujud. Itulah yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mudah-mudahan kita selalu sujud. Tidak hanya kita,
gunung, bumi, langit, pohon, burung, binatang, semua sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak Ibu, mari kita ingat supaya kita lebih bersemangat ziarah 3 masjid, Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dan Masjidil Aqsa. Ada kelebihan fadilah 100.000 Masjid Nabawi sekali salat, 100.000 Masjid Haram sekali salat, dan 500 pahala sekali salat di Masjidil Aqsa. Demikian Bapak Ibu para pendengar sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kepada Allah selalu kita berserah diri. Mudah-mudahan Allah meridai dan menerima seluruh amal ibadah kita dengan ikhlas ta'abud kepadanya insya Allah. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا